Ilmu Nahu. Pengertiannya, ilmu Nahu adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab dari segi i'rabnya. I'rab adalah perubahan akhir kalimat sebab beda-bedanya amil yang masuk. Nahu ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Hukum mempelajari. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah dikerjakan satu orang, maka yang lain sudah tidak berdosa. Sumbernya adalah dari Al-Quran, hadis, karya Arab lainnya. Kegunaan ilmu Nahwu untuk menjaga dari kesalahan dalam memahami Al-Quran, hadis, atau kitab lainnya. Pengarang ilmu Nahwu adalah Asy-Syaikh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kitab yang kita pelajari Al-Kifayah, terjemah kitab Jurumiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi pertama kita, ilmu Nahwu. Ini materinya bisa ditulis dulu ya di rumah. Kalau sudah ditulis, nah sekarang saya jelaskan. Ilmu Nahwu. Ini kita pengenalan tentang ilmu Nahwu dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal Nahwu, bagaimana bisa kita mempelajari Nahwu? Kita tidak kenal Nahwu. Bagaimana kita menikah dengan seorang laki-laki kalau kita tidak kenal, berusaha sayang. Ilmu Nahwu, pengertian. Ilmu Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, kaidah bahasa Arab dari segi i'rab. Yang dibahas nanti adalah masalah i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat sebab beda-bedanya amil yang masuk. Amil itu apa? Amil itu lafaz yang mengajak lafaz belakangnya. Pokoknya pengertian paling mudah seperti itu ya. Amil adalah lafaz yang mengajak lafaz belakangnya. Contohnya ja'a zaidun. Ja'a ini namanya amil. Ra'aitu zaidan, ra'aitu namanya amil. Marartu bi zaidin, bi-nya ini. Bi namanya amil. I'rab adalah perubahan akhir kalimat sebab beda-bedanya amil yang masuk. Karena amil yang masuk beda-beda, yang sini ja'a, yang sini ro'ai, yang sini maror, bi. Maka akhirnya berubah. Asale dun, barang kemasukan ro'ai itu menjadi zaid, dan setelah kemasukan maror bi menjadi zaid. Nah, perubahan ini yang dimaksud dengan i'rab ya, keistimewaan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak akan berubah. Contoh, Zaid membeli roti. Ini Zaid di sini jadi subjek. Bacanya apa? Zaid. Sekarang saya memukul Zaid. Zaid di sini menjadi apa? Subjek, predikat, objek. Bacanya tetap Zaid. Oke, gak bisa berubah. Kalau bahasa Arab ini endahnya bahasa Arab bisa berubah jadi Zaidun, Zaid, dan Zaidin. Nah, ini ya namanya i'rab, perubahan akhir kalimat sebab beda-bedanya amil yang masuk. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu Nahwu itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang jika sudah dikerjakan satu orang, maka yang lain sudah
hukumnya fardu kifayah? Sholat jenazah, memandikan mayit, mengubur mayit, mengkafani mayit, ada preman mati. Warga kampung nggak ada yang mau ngurusi, nggak ada yang memandikan, mengkafani, mengubur, menyolati. Satu kampung dosa semua. Kok pada kamu kenapa? Orangnya kita masih hidup nakal, kok saya pernah dipukuli. Orangnya sering mabuk-mabukan, hanya nggak ada yang mau mengurusi. Kira-kira satu kampung dosa apa enggak? Dosa, gitu. Akhirnya Mbah Modin, ngerti Mbah Modin? Yang ngurusi, yang kalau ada kematian. Mbah Modinnya ini yang turun tangan sendiri, datang ke rumahnya, mandikan sendiri, kafani sendiri, sholati sendiri, terus dipikul, bawa sendiri ke kuburan, dikubur sendiri. Nah, ini kalau sudah ada satu orang yang mengurusi satu kampung sudah tidak berdosa. Nah, Mbah Modin ini pahalanya sangat besar karena sudah menggugurkan dosa satu kampung. Ya. Kalian mempelajari ilmu nahu, datang jauh-jauh ke Kudus. Yang dari Jawa Barat, dan dari luar Jawa, dari Jawa Tengah semua. Yang paling jauh dari mana ini? Pekalongan ada. Misalnya kalian itu di kampungnya nggak ada yang mau mempelajari ilmu agama. Semuanya itu sekolah di SMP, SD, SMP, SMA. Nggak ada yang belajar di madrasah. Satu kampung dosa semua. Berhubung ada kamu yang pergi ke Kudus mempelajari ilmu nahu, kamu menggugurkan dosa satu kampung. Berarti dosa pahala sangat besar. Ini namanya fardu kifayah. Sumbernya ilmu nahu dari mana? Ya dari Al-Quran, hadis, karya Arab lainnya. Kita bisa mempelajari nahu, tahu nahu, kaidah-kaidah nahu tadi sumbernya pertama dari Al-Quran. Oh, dalam Al-Quran itu lafadznya dibaca begini. Oh, dalam hadis itu lafadznya dibaca begini. Oh, dalam sastra Arab itu lafadznya dibaca begini. Nah, inilah yang dibuat patokan dalam penyusunan ilmu nahu. Nah, kegunaannya untuk apa sih Pak kita mempelajari ilmu nahu? Kegunaannya adalah untuk menjaga dari kesalahan dalam memahami Al-Quran, hadis, kitab lainnya. Kalau kita tahu nahu, kita paham kaidah nahu, nanti kita bisa memahami dalam mengkaji Al-Quran. Oh, ini itu maksudnya begini, ini pemahamannya begini, karena ini dibaca ini dibaca ini. Itu ya. Saya kasih contoh apa ya? Misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, di Al-Quran seperti itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ini ulama'u dibaca rofa'u karena menjadi fa'il. Berarti yang yakhsha, yang takut itu siapa? Yang takut kepada Allah adalah ulama. Ini salah satu contoh kegunaan nahu biar kita bisa memahami Al-Quran. Kita bisa membaca hadis. Kalau kita sudah membaca, kita memahami. Dari mana kalau kita paham? Ya karena kita sudah paham ilmu nahu. Ini bacanya seperti ini. Ini takribnya menjadi ini. Kalau bahasa Indonesia, oh ini menjadi subjek, ini menjadi predikat, ini menjadi objek. Nah, nanti dibahas dalam nahu juga sama seperti itu, kedudukan kalimat. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Siapa itu Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali? Beliau adalah salah satu ulama yang hidup pada masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu menantu Rasulullah. Ceritanya bagaimana? Ceritanya gini.
Pada suatu malam, Syekh Abdul Asad ini mengajak putrinya yang masih kecil jalan-jalan, ya, malam hari keluar dari rumah. Ketika itu kan kalau di Arab, di gurun kan pandangannya luas sih, melihat atas langit itu kan langsung kelihatan bintang. Kalau kita di Indonesia kan melihat ke langit kan tertutup dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya. Oh, di sana kan bisa langsung melihat. Akhirnya langitnya kelihatan apa? Indah, ya, langitnya kelihatan indah. Anaknya bilang gini, wahai ayah, langitnya sangat indah. Bahasa Arabnya apa? Ma'ahsanat sama aya aba. Ma'ahsanat sama aya aba. Tapi dia bilangnya keliru. Bilangnya ma'ahsanat sama i. Kira-kira beda harokat, beda makna apa tidak? Beda. Saya kasih contoh bahasa Indonesia. Kerang sama karang, beda apa sama? Loh, ini terpaut A sama E loh. Sama apa beda? Beda, walaupun yang terpaut A sama E. Kalau nggak percaya, coba kamu ke warung yang jualan kerang rebus. Pak, saya beli karang 1 kilo. Saya beli karang 1 kilo. Kira-kira dikasih nggak? Ya enggak. Sini nggak jual karang kok, Nak. Ini nggak jual karang kok, enggak. Oke? Karena kamu ucapnya kamu pergi ke laut, dapat batu, kamu bilang, wah, batu kerang ini indah sekali. Ditertawain temanmu apa enggak? Ditertawain. Batu karang kok bilang ya batu kerang, walaupun beda A sama E bisa beda makna. Bahasa Arab juga sama, ya. Akhirnya ditegur ayahnya. Hei putriku, kalau kamu mau mengatakan bahwa langit ini indah, jangan bilang seperti itu. Bilanglah ma'ahsanat sama A, jangan ahsanat sama I. Ya. Akhirnya setelah beberapa hari Syekh Aswad ini berkunjung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, anak kecil zaman sekarang banyak yang tidak paham tentang bahasa Arab. Terus bagaimana? Saya ingin mengarang kitab tentang nahwu. Akhirnya Sayyidina Ali setuju, ya sudah saya dukung kamu, bagus itu. Nah, Sayyidina Ali memberi masukan kalau kamu mengarang ilmu nahwu mulai dari yang paling mudah. Apa itu? Yaitu bab kalam. Apa bab kalam? Yang paling mudah. Kalam itu omongan. Omongan ini tersusun dari apa? Dari beberapa kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia beberapa kata. Ya. Saya membeli roti di toko. Saya kata benda. Ya. Membeli kata kerja, roti kata benda lagi, di kata depan, toko kata benda. Kata-kata inilah yang menyusun kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu namanya kalam, kata itu namanya kalimat ada 3, kalimat i, sin, kalimat pi, kalimat huruf. Berarti yang menyusun kalam ini nanti ada 3. Yang menyusun kalam ada 3, yang pertama kalimat i, kalimat i, yang ketiga kalimat. Ini masukannya Sayyidina Ali, mulai dari yang paling mudah saja para anak kecil. Akhirnya terkaranglah yang namanya ilmu. Nah, siapa tadi pengarangnya? Syekh Abdul Aswad Abdul. Sekarang yang terakhir, kitab yang kita pelajari apa namanya? Al-Kifayah, terjemah dari kitab Juru. Demikian penjelasan singkat untuk pengenalan